Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengen Podcast, pengen bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kembali lagi bersama saya Alfian Ditya Rampagoa, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang sering dialami oleh masyarakat, yaitu mengenai tilang elektronik. Sebelum itu kami akan mengenalkan tamu kita terlebih dahulu. Silakan Mas, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazaini Rizal. Ya. Untuk Mas Alfian, terima kasih sudah Ya, diundang ke terima Pengen kasih Podcast, Mas. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya mengundang Sama-sama, Mas. Mas Faza ya. Ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai tentang efektivitas tilang elektronik atau ETLE ya. Iya. Nah, dalam penegakan pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Jadi mengenai tilang elektronik itu kan beberapa masyarakat sering menerima surat-surat ya. Pas diterima dikiranya surat cinta atau tahunya surat elektronik kan. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan dengan kaitannya dengan tilang elektronik ini. Tilang elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini kan elektronik, jadi merupakan teknologi, Mas ya. ETLE itu merupakan teknologi untuk menangkap pelanggaran berlalu lintas. Tujuan untuk menertibkan ketertiban dalam berlalu lintas seperti itu, Mas. Nah, biasanya itu untuk meminimalisir oknum-oknum dalam pemerasan. Ya, oke. Seperti itu, Mas. Nah, selanjutnya lantas bagaimana sih tahapan tilang elektronik itu? Tahapannya itu seperti kan pertama itu selalu ada pelanggaran itu akan terdeteksi oleh CCTV atau kamera-kamera yang ada di perempatan jalan. Bisa juga dari petugas, bisa juga dari mobil yang biasanya itu ada di atas mobil ya biasanya. Gitu. Nah, itu tahapannya yang pertama. Nah, selanjutnya petugas itu mengidentifikasikan kendaraan itu milik siapa. Nah, setelah data sudah terkumpul, maka si petugas akan mengirimkan surat untuk mengkonfirmasi apakah itu merupakan pemilik dari pengendara yang sudah terpotret dalam kamera tersebut. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi, maka apa sih jenis pelanggaran yang terdeteksi di tilang elektronik ini? Jenis pelanggarannya itu kan CCTV itu kan akan merekam bukti jika tidak dihilangkan. Ya, kalau bukti pelanggaran lalu lintas kan nggak bisa dihilangkan. Iya, Mas. Ya, kecuali kasus yang lain bisa tuh. Nah, oleh karena itu, jadi harus kasat mata, Mas. Jadi terlihat jelas oleh CCTV tersebut. Nah, jika seseorang tidak memiliki SIM, kan belum tahu apakah itu seseorang itu memiliki SIM atau tidak. Nah, bisa jadi seorang itu berperawakan besar dikira sudah memiliki SIM. Nah, contohnya yang kasat mata itu seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan juga dia memakai sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Misal kisaran dendanya ya, misal dalam pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman itu berapa sih kisaran biayanya dari denda itu? Kalau saya cari itu kisaran 250-an untuk tidak memakai sabuk pengaman. Lumayan ya. Jadi kalau tidak ingin rugi, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Anda patuhilah rambu-rambu lalu lintas kalau tidak ingin rugi. Lanjut. Bagaimana cara kita bagaimana cara mengonfirmasi surat konfirmasi itu? Kita bisa mengonfirmasi surat dari petugas dengan langsung pergi ke kantor polisi, bisa juga melalui website yang tertera mengonfirmasi kepemilikan. Lantas berapa lama sih tenggat waktu yang
pemilik kendaraan ini untuk mengonfirmasinya? Ya, paling maksimal itu paling lama sekitar 8 harian, Mas. Oke. Lalu semisal nih, misal pemilik kendaraan yang bukan pengemudi kendaraan saat pelanggaran terjadi, misal saya yang mempunyai kendaraan itu, cuman yang melanggar lalu lintas anak saya, Ya. apa yang harus dilakukan nih? Nah, jadi ketika seseorang orang lain memakai kendaraan dari orang lain, ya, gitu kan, dari orang lain, maka si pemilik bukan si pemakai, nah itu harus bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Nah, jadi si petugas itu akan menanyai si pemilik, bukan si pelanggar. Nah, jadi ketika ada pelanggaran, bisa jadi si pemilik kendaraan itu meminta ganti rugi ke pelanggar. Jadi hati-hati ya untuk yang mau meminjamkan kendaraannya, hati-hati. Harus punya SIM, Ya. harus pakai helm. Ya, benar. Harus punya lampu di motor Anda ya. Selanjutnya yang mungkin ini terakhir ya. Nah, apabila kendaraan yang melanggar nih telah dijual sebelumnya, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau itu kita harus memberikan informasi kepada si petugas kalau motornya itu telah dijual. Nah, dan memberikan data si pembeli motor tersebut. Nah, gitu. Oke, sudah cukup jelas ya dari pembahasan tentang tilang elektronik ini ya Mas. Nah, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Mungkin udah dulu ya, kita pamit. Akhir kata saya punya pantun untuk terakhir nih. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli bakwan. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ten ten ten.